Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa soal seleksi wawancara PPS 2024. Soal wawancara PPS Pilkada 2024. Ini ada beberapa soal saya dapatkan dari teman-teman ataupun dari sumber terpercaya. Ini kemungkinan soal ini akan ditanya ketika wawancara dengan calon PPS. Baik, langsung saja ke soal nomor pertama. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon bantuan untuk subscribe agar mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik, langsung saja ke soal nomor pertama. Dalam Pilkada 2024 terdapat badan ad hoc yang akan membantu penyelenggaraan menurut pelamar. Apa itu badan ad hoc? Ini pertanyaannya, apa yang dikatakan dengan badan ad hoc? Jawabannya, badan ad hoc merupakan anggota dan sekretariat petugas meliputi panitia pemilihan kecamatan ataupun PPK, panitia pemungutan suara PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan panitia pemutakhiran data pemilih. Itu yang dikatakan badan ad hoc. Badan ad hoc berarti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Itu yang dikatakan dengan badan ad hoc. Baik, soal nomor 2. Kapan Pilkada serentak 2024 dilaksanakan? Ini kita harus mengetahui hari apa, pilkada, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tahun sudah jelas 2024, tetapi di tanggal berapa dan di bulan berapa. Jawabannya, pilkada serentak berlangsung pada hari Rabu 27 November 2024. Itulah hari pilkada serentak. Nomor 3. Kapan tahapan kampanye dimulai? Ini kapan tahapan kampanye dimulai? Jawabannya, Rabu 25 September 2024 sampai dengan Sabtu 23 November 2024. Itu masa kampanye, hampir sebulan kampanye. Nomor 4. Berapa daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2024? Jawabannya ada 38 provinsi dan 508 kabupaten dan kota. Itu yang melaksanakan Pilkada serentak. Ada yang bilang 37 provinsi karena DKI Jakarta tidak ada pemilu ataupun tidak ada pilkada, tidak ada pemilihan gubernur, dikatakan ditunjuk langsung oleh presiden. Tetapi menurut informasi yang kita dapatkan, tetap melakukan pilkada di DKI ataupun di daerah istimewa Yogyakarta. Tetap ada pilkada, tidak ada istilah ditunjuk langsung oleh presiden. Tetap dilakukan pilkada serentak. Nomor 5. Apa tugas pokok ketua PPS? Ini tugas ketua. Apa tugas pokok ketua PPS? Jawabannya adalah, yang pertama memimpin kegiatan PPS, yang kedua mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS, yang ketiga mengawasi kegiatan KPPS, keempat, mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Ini tugas pokok. Tugas pokok dari ketua, bukan tugas PPS, tetapi ini tugas pokok dari ketua. Nomor 6.
Bagaimana Anda bekerja dalam tim? Kita ini bekerja ada 3 orang PPS dan 3 orang sekretariat. Kita adalah satu tim, baik PPS ataupun sekretariat. Jawabannya adalah komunikasi yang terbuka dan berkolaborasi atau bekerja sama yang baik itu sangat penting di dalam tim. Aktif dalam setiap kegiatan dan saling membantu satu sama lain. Istilahnya sistemnya kerja kelompok. Tidak ada istilah pekerjaan saya sudah selesai, itu urusan kamu. Tidak ada istilah, karena kita sistemnya kelompok. Satu tidak selesai, semua dianggap tidak selesai, karena kita kerja bertanggung jawab. Contohnya PPS di tingkat desa, berarti semua tugas-tugas yang diberikan kepada PPS di desa A itu harus selesai. Tidak ada istilah itu urusan bagian data, urusan bagian ketua, urusan bagian sekretariat. Itu adalah sama tugas tim. Nomor 7. Sebutkan prinsip penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Jawabannya adalah menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Itu adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada serentak. Nomor 8. Apakah Anda ketahui jumlah desa di kecamatan Anda? Jawabannya harus, yaitu kita sesuaikan ataupun kita cari tahu berapakah jumlah desa yang ada di kecamatan kita sendiri. Jangan sampai kita jumlah desa di kecamatan kita sendiri tidak tahu berapa jumlahnya. Ini informasi bisa dicari di Google ataupun di kantor pemerintahan kecamatan, itu ada jumlah desa dan nama-nama desanya. Nomor 9. Apakah Anda mahir dalam menggunakan teknologi? Jawabannya adalah jelaskan yang bahwa Anda mampu dalam menggunakan komputer dan Android, baik internet, email, Google Drive, dan beberapa aplikasi lain seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Karena sekarang teknologi ini semakin hari semakin memaksa kita harus bisa. Apalagi sekarang semua menggunakan teknologi, seperti kita mendaftar PPS menggunakan teknologi, yaitu secara online melalui akun Si Akbar. Nanti dalam tugas PPS juga banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan melalui online, seperti pengisian data melalui Google Drive, pengiriman berita acara ataupun hal-hal lain melalui email dan Google Drive. Dan kita tidak lupa juga harus bisa menggunakan Microsoft Word, karena kita dalam pengetikan surat, berita acara, daftar hadir, dan harus mampu menggunakan Excel, karena nanti data-data pasti disajikan di dalam bentuk Excel, yaitu seperti DPT dan DPTB dan lain-lain. Itu kita harus menguasai, baik itu komputer ataupun Android. Nomor 10. Berapakah jumlah surat suara yang dikirimkan ke TPS? Jawabannya adalah sesuai dengan jumlah DPT dan ditambahkan 2,5% dari DPT. Inilah surat yang dikirim ataupun surat suara yang dikirim ke TPS. Contohnya, pemilihan di desa kita ada 1.000 orang, ada 1.000 pemilih, 1.000 DPT, dan ditambahkan dengan 2,5% dari 1.000. 2,5%, nanti hitung sendiri berapakah 2,5% dari 1.000. Itulah jumlah semua yang dikirimkan surat suara ke
PPS ataupun ke TPS untuk digunakan di hari pencoblosan. Inilah soal-soal yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian besok, mulai ujian yaitu hari Selasa tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 menurut tahapan pembentukan PPS oleh KPU. Semoga yang teman-teman yang mengikuti ujian bisa menjawab dan nanti di akhirnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal yaitu lolos menjadi PPS. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.